Halo guys, selamat datang di channel kami, tempat kita belajar dan bertumbuh selalu dalam kehidupan. Buat teman-teman yang suka segala sesuatu yang positif dan bisa membuat diri kita maju, bisa subscribe channel kita ya. Oke guys, kali ini kita belajar dari rangkuman buku Find Your Why, karangan dari Simon Sinek. Buku Find Your Why, 2017, menawarkan sesuatu yang dicari oleh setiap orang dan bisnis, yaitu tujuan yang sesungguhnya. Para penulis memberikan strategi dan latihan yang dapat digunakan oleh individu dan tim untuk menemukan motivasi terkuat mereka, dan alasan mereka untuk bangun di pagi hari dan memulai hari kerja. Buku ini merupakan panduan yang berguna jika Anda sedang mencari pekerjaan yang tepat, mencoba merekrut karyawan yang tepat, atau ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai diri sendiri dan orang-orang yang tinggal dan bekerja bersama Anda. Pendahuluan. Temukan why Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Apakah Anda tahu mengapa Anda bangun di pagi hari, pergi bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi? Apakah Anda memiliki arah dan tujuan dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda? Jika Anda tidak dapat menjawab, ya, dengan jelas dan lantang untuk pertanyaan-pertanyaan ini, jangan khawatir, karena memang banyak orang tidak tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka kerjakan dan, akibatnya, mereka tidak pulang ke rumah dari tempat kerja di penghujung hari dengan perasaan puas. Buku ini adalah tentang menemukan why Anda, sehingga Anda dapat bangun di pagi hari dengan perasaan terinspirasi untuk pergi bekerja. Anda akan menemukan cara untuk menyadari why Anda dan bagaimana cara untuk mulai hidup dengannya. Apakah itu berarti mengumpulkan cerita dari masa lalu Anda untuk menemukan why Anda, atau membagikannya dengan sekelompok orang asing? Poin pertama. Mengetahui why Anda berarti memiliki tujuan yang jelas, dan hal ini membuat Anda dan bisnis Anda menjadi lebih menarik. Jika Anda pernah merasa tersesat atau tidak terpenuhi dalam hidup, mungkin itu adalah hasil dari tidak mengidentifikasi tujuan hidup Anda atau, seperti yang disebut oleh penulis Simon Sinek, tidak mengetahui why Anda. Menemukan why Anda bisa jadi menantang, tetapi begitu Anda memilikinya dalam hidup Anda dapat bangun setiap pagi dengan tujuan dan tekad yang kuat. Sinek menemukan why setelah ia kehilangan semangat dalam pekerjaannya. Pada saat itu, ia merasa tertekan dan mendapatkan banyak nasihat dari orang-orang, tetapi tidak ada yang sesuai dengan situasinya. Setelah melakukan pencarian jiwa, ia menyadari bahwa why-nya adalah untuk menginspirasi orang lain, dan begitu ia mengingat hal ini, ia mulai melihat hidupnya dengan lebih jelas dan lebih optimis. Mengetahui why memberikan arah hidup bagi Sinek, dan dia segera menemukan bahwa kepercayaan diri ini menarik bagi orang lain. Hal ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk perusahaan. Contoh kasusnya adalah Apple, yang memiliki pesaing kuat yang menawarkan produk yang lebih murah dengan lebih banyak fitur. Namun, pelanggan Apple setia dan terinspirasi oleh moto mereka, Think Different, yang dengan sempurna menggambarkan why mereka. Pelanggan lebih suka memberikan uang kepada bisnis dengan identitas progresif daripada menghemat beberapa dolar untuk membeli dari perusahaan yang lebih umum. Untuk melihat betapa menariknya tujuan yang kuat di pasar, mari kita lihat dua iklan dari sebuah perusahaan kertas berikut. Yang pertama menyoroti kualitas kertas yang unggul dan harga yang terjangkau, dan yang kedua menyoroti misi perusahaan untuk menciptakan produk yang bagus yang memungkinkan orang untuk mendokumentasikan ide-ide mereka dan membagikannya kepada dunia. Pitch yang kedua ini jauh lebih menarik dan atraktif, hanya karena menjelaskan why perusahaan tersebut. Terkadang kita perlu mengiklankan diri kita sendiri juga, terutama ketika kita sedang dalam wawancara kerja. Ketika seorang klien dari salah satu penulis bernama Emily terpilih untuk sebuah pekerjaan dan duduk di depan panel eksekutif, dia ditanya apa yang membuatnya unik. Ini adalah kesempatan bagi Emily untuk membagikan why-nya. Jadi dia berbicara tentang keinginannya untuk bekerja dengan orang lain dan membantu orang lain menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Akhirnya dengan pemahaman yang jelas tentang why-nya, tidak mengherankan jika Emily mendapatkan pekerjaan tersebut. Poin kedua. Buka kunci why Anda dengan melihat masa lalu Anda. Jika Anda takut pergi bekerja dan merasa pekerjaan Anda melelahkan, maka Anda jelas melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan why Anda. Begitu Anda menemukan pekerjaan yang Anda sukai, bahkan tugas-tugas yang paling repetitif dan dangkal pun akan mudah dikerjakan. Cara terbaik untuk menemukan gairah itu adalah dengan bekerja melalui lingkaran emas. Lingkaran emas diperkenalkan dalam buku Simon Sinek sebelumnya, Start with Why, dan mengilustrasikan bagaimana kita cenderung bekerja pada 3 tingkatan. Tingkat pertama, lingkaran luar, adalah tentang apa yang kita lakukan,
sementara lingkaran tengah adalah bagaimana kita melakukannya. Terakhir, di tengah adalah lingkaran emas, yang menentukan mengapa kita melakukannya. Ketika semua lingkaran ini selaras, Anda akan menemukan semangat untuk pekerjaan Anda. Dalam sebuah penerbangan, penulis bertemu dengan seorang pria bernama Steve yang telah bekerja selama 23 tahun dan masih bersemangat dengan pekerjaannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, apa yang dilakukan Steve adalah memproduksi baja. Bagaimana dia melakukannya adalah dengan membuat produk murni yang lebih mudah didaur ulang dan menghasilkan lebih sedikit polusi, dan mengapa dia melakukannya adalah untuk menjaga lingkungan tetap bersih untuk generasi mendatang. Why Steve telah membuatnya tetap berenergi dan bersemangat selama lebih dari 2 dekade. Tetapi jika Anda masih bertanya-tanya bagaimana menemukan why Anda, cobalah untuk melihat masa lalu Anda. Dalam membantu seorang wanita muda mengidentifikasi why-nya, penulis melakukan sebuah latihan penemuan yang melibatkan wanita tersebut untuk berbagi cerita pribadi dari masa lalunya. Hal ini mengungkapkan informasi yang menyakitkan, namun tetap berguna, karena banyak dari ceritanya yang menyoroti keinginannya untuk melindungi adik perempuannya dari ayahnya yang kasar. Jadi, alasan yang kuat bagi wanita muda ini adalah karirnya dalam melindungi orang-orang yang rentan yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas cara-cara lain yang dapat Anda gunakan untuk menemukan why Anda. Poin ketiga. Perspektif dari luar dapat membantu Anda menemukan why Anda. Jika Anda telah membaca selusin cerita dari masa lalu Anda dan masih belum bisa menemukan why, jangan panik. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi tema yang sama dalam hal-hal yang penting bagi kita, dan jika ini yang terjadi, mungkin ini saatnya untuk membawa perspektif baru. Orang lain yang mengenal Anda dengan baik dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam mengidentifikasi why Anda. Orang ini tidak harus seseorang yang akrab dengan Anda, cukup seseorang yang memiliki rasa ingin tahu dan jeli. Akan sangat membantu jika orang yang Anda ajak bicara tidak terlalu mengenal latar belakang Anda dan merupakan orang yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bijaksana, dan bahkan membuat catatan yang mendetail. Mengajukan pertanyaan yang spesifik sangat penting untuk menemukan why, dan pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mengarah pada detail penting dan perasaan yang intens. Dengan pertanyaan yang tepat, sesuatu seperti, sebagai seorang anak, saya senang mengunjungi sepupu saya selama liburan musim panas, dapat menjadi, saya senang mengunjungi sepupu saya karena kami dapat menjelajahi hutan di sepanjang properti mereka dan menemukan hal-hal yang menarik di alam. Dengan detail-detail ini, tema-tema umum dapat muncul dan menunjukkan jalan menuju pertanyaan why. Pendengar yang baik yang terlibat dan mengajukan pertanyaan akan menarik kesejajaran di antara berbagai cerita, bahkan ketika cerita-cerita itu tampak seperti cerita yang sama sekali tidak berhubungan bagi Anda. Hal ini terjadi pada Todd, yang berbagi 3 cerita yang sangat berbeda. Yang pertama adalah tentang kehilangan beasiswa basketnya karena perilaku adiktifnya. Lalu yang kedua adalah tentang merasa frustrasi dan tidak berguna saat bekerja sebagai bartender, dan yang ketiga adalah tentang pulang kerja dan memberikan semua uang tipnya kepada seorang gadis lokal yang mendirikan kios limun, yang membuatnya merasa berguna. Mendengarkan cerita-ceritanya, para penulis mengidentifikasi tema yang mengarah pada why dari Todd, yaitu keinginannya untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar berarti dan membantu orang lain melakukan lebih banyak hal dalam hidup mereka. Poin keempat. Lokakarya why discovery dapat membantu bisnis dan tim menemukan why mereka. Meskipun Anda telah menemukan profesi yang Anda sukai, Anda masih bisa merasa frustasi dan putus asa jika Anda bekerja di perusahaan yang tidak memiliki visi atau why yang jelas. Lebih buruk lagi, perusahaan itu mungkin adalah perusahaan Anda sendiri. Untuk mencegah hal ini terjadi, ada why discovery workshop sederhana yang bisa Anda ikuti untuk berbagi cerita dan membentuk why yang kuat untuk perusahaan Anda. Salah satu lokakarya yang sangat berkesan diadakan oleh perusahaan mesin espresso, La Marzocco. Para karyawan diminta untuk berbagi cerita yang mencerminkan bagaimana rasanya bekerja di perusahaan tersebut. Seorang karyawan mengingat acara fotografi di toko yang menyatukan para staf dan membuat mereka merasa terhubung. Cerita ini memicu banyak cerita lain yang serupa, dan why dari La Marzocco akhirnya ditemukan yaitu menyatukan orang-orang sambil minum kopi untuk percakapan yang hidup dan terhubung. Situasi lain yang bisa dihadapi perusahaan adalah memiliki pernyataan why, atau pernyataan misi,
yang dulunya jelas namun kemudian berubah seiring berjalannya waktu atau terabaikan. Lokakarya penemuan WAI juga dapat membantu di sini. Cuestamoras adalah supermarket swalayan yang dibawa Enrique Uribe ke Costa Rica pada tahun 1950-an. Namun, baru-baru ini, ia merasa bisnisnya tidak lagi sesuai dengan visi awalnya. Maka Uribe dan saudara-saudaranya memutuskan untuk mengikuti Lokakarya yang membantu mereka mengidentifikasi kembali dan memperjelas tujuan bisnis mereka saat ini. Dengan berbagi cerita tentang apa arti toko bagi mereka saat ini, akhirnya mereka menemukan WAI mereka yaitu menjadi pemicu inovasi dan membantu menciptakan peluang bagi semua orang di komunitas. Uribe sudah tidak muda lagi, namun ia kini dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa saudara-saudaranya dan anak-anaknya dapat selalu melihat kembali konsep awal WAI Cuestamoras. Visinya akan terus menginspirasi generasi mendatang dan membantu mereka untuk tetap berada di jalan yang benar. WAI Discovery Workshop dapat membantu bisnis mendefinisikan budaya perusahaan, serta pernyataan misi dan visi mereka untuk masa depan, yang semuanya akan memudahkan karyawan untuk membuat keputusan yang tepat di lapangan. Poin kelima. Bagaimana menghidupkan kata WAI dan memahaminya dapat meningkatkan kerja sama tim. Sejauh ini, kita telah memberikan banyak perhatian pada WAI, namun penting juga untuk tidak melupakan bagian lain dari lingkaran emas. Jadi, setelah Anda memiliki pemahaman tentang tujuan hidup Anda, sekarang saatnya untuk melihat bagaimana. Bagaimanapun juga, HW adalah tindakan yang menghidupkan WAI, yang menjadikannya bagian penting dari proses yang lebih luas. Untuk menemukan HW Anda, pikirkanlah tentang aktivitas Anda sehari-hari dan bagaimana perilaku Anda membantu mencapai WAI Anda. WAI Peter Drucker adalah membantu memungkinkan orang lain melakukan hal-hal yang luar biasa, dan dia memiliki beberapa HW untuk mewujudkannya. Hal ini termasuk mencapai batas-batas baru, menciptakan hubungan yang kuat, menyederhanakan berbagai hal, dan tidak pernah melupakan konteks yang lebih besar. Mengetahui cara rekan kerja Anda juga bisa menjadi keuntungan besar. Peter sering bekerja sama dengan David Mead dalam acara Start with Why. Di acara-acara ini, WAI, setiap orang adalah sama, karena tujuannya adalah untuk membantu orang membuka potensi mereka. Namun Peter dan David benar-benar membuat acara-acara ini sukses dengan mengetahui cara kerja satu sama lain dan bagaimana menggabungkan keahlian mereka untuk mendapatkan efek yang maksimal. Sebagai contoh, pernah ada seorang klien yang ingin mendatangkan 150 orang ke sebuah lokakarya yang biasanya dirancang untuk maksimal 40 orang. Terlebih lagi, lokakarya biasanya berlangsung sehari penuh, tetapi klien hanya memiliki waktu 4 jam. Peter dan David menyatukan pikiran mereka dan masing-masing mengandalkan cara masing-masing untuk menghidupkan 150 alasan. David tahu bagaimana caranya menjadi inovatif, dan dia menggunakan cara ini untuk mengadaptasi konten agar sesuai dengan 150 orang dalam waktu 4 jam dan tetap menjadi acara yang transformatif. Peter tahu bagaimana membuat segala sesuatunya menjadi sederhana, yang sangat berguna dalam situasi ini, terutama dalam membuat semua orang memahami instruksi dan persyaratan lokakarya. Mengetahui HW seseorang berarti memahami cara mereka bekerja, dan dengan pengetahuan ini, Anda bisa memanfaatkan kekuatan mereka, membagi tugas dan berkolaborasi secara efektif sehingga setiap tantangan bisa diubah menjadi sebuah kesuksesan. Poin ke-6. HW dapat membantu Anda dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sesekali, kita dihadapkan pada keputusan yang sulit, entah itu proposal proyek, kemitraan, atau tawaran pekerjaan. Memiliki pemahaman yang tajam tentang HW Anda sendiri adalah kunci untuk menghindari bencana dan membuat pilihan yang tepat yang akan membuat Anda berkembang. Untuk benar-benar memahami HW Anda perlu menguraikannya hingga ke esensi intinya. Penulis Simon Sinek tahu bagaimana caranya fokus pada tujuan jangka panjang, dan jika HW ini diuraikan yaitu Sinek berfokus pada menciptakan produk, layanan, dan ide yang akan terus digunakan setelah dia tiada. Ini juga berarti dia tidak terlalu fokus pada tenggat waktu dan cara-cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, dan lebih tertarik untuk membangun momentum yang langgeng untuk perusahaannya. Mengetahui HW Anda bukan hanya tentang kesadaran diri, namun juga dapat mengungkapkan di mana peluang berada. Dengan menyadari HW-nya, Sinek dapat menentukan dengan lebih baik peluang mana yang selaras dengan WAI-nya, atau tujuan keseluruhannya. Beberapa tahun yang lalu,
Sinek didekati oleh seorang eksekutif dari sebuah perusahaan besar untuk mendirikan sebuah perusahaan baru yang akan mengutamakan manusia. Karena why-nya adalah untuk menginspirasi orang lain untuk mencapai impian mereka, ini adalah tawaran yang menggiurkan. Namun, Sinek menggali lebih dalam motivasi calon mitranya dan mulai menyadari bahwa ia lebih tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, dan ini bukanlah cara Sinek melakukan sesuatu. Salah satu cara Sinek lainnya adalah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda atau tidak konvensional, yang merupakan pendekatan lain yang tidak disukai oleh calon mitranya. Jadi, mengetahui bahwa proyek ini tidak selaras dengan HW atau Y-nya, sudah jelas bahwa kesempatan ini tidak akan cocok untuknya. Pada akhirnya, dia mampu membuat pilihan yang tepat dan menolaknya dengan sopan. Tentu saja, kemitraan ini akan terlihat bagus di resume dan memperluas daftar kliennya, tetapi dia juga tahu bahwa ini akan menjadi pengalaman yang buruk. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak sesuai, Anda bisa menggunakan HW untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan dan mudah-mudahan bisa membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meluruskannya. Poin ketujuh. Setelah Anda menemukan why Anda, penting untuk membagikannya. Bagian dari perjalanan untuk mencapai kehidupan yang memuaskan adalah menemukan why dan memahami HW. Namun, kerja keras tidak berhenti sampai di situ saja, karena selanjutnya adalah tugas untuk membagikannya kepada dunia. Mulailah dengan men-sharingkan why Anda kepada mereka yang bertanya pada Anda, apa yang Anda lakukan saat ini? Ini adalah pertanyaan yang umum dalam situasi sosial apapun, dan ini adalah kesempatan untuk mulai merasa nyaman dalam mengekspresikan misi Anda dalam hidup. Cobalah dengan orang yang duduk di sebelah Anda di pesawat, sesama tamu di sebuah pesta, atau orang asing di ruang tunggu. Anda mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi itulah hal yang baik tentang orang asing, karena kemungkinan besar Anda tidak akan pernah melihat mereka lagi. Hal ini juga memberi Anda kesempatan untuk menyempurnakan why Anda menjadi sebuah pesan yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri untuk mengatakannya. Lebih penting lagi, membagikan why Anda kepada dunia akan mendorong Anda untuk berkomitmen dan mendukung kata-kata Anda dengan tindakan. Semakin Anda menyuarakan niat Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan menindaklanjutinya. Find Your Why ini mempunyai banyak sekali manfaat, contohnya. 1. Untuk bisnis Anda, karena Anda bisa mendeteksi ketika sebuah produk atau layanan menjadi ketinggalan zaman, atau tidak lagi relevan dalam bisnis Anda tersebut. 2. Ini juga berguna dalam hal sumber daya manusia, seperti mengetahui apa yang harus dicari selama proses perekrutan, atau mengenali ketika alasan karyawan tidak sejalan dengan perusahaan. 3. Anda akan menemukan pengaturan yang paling produktif ketika Anda dapat mencocokkan why dari staf Anda dengan peran yang paling sesuai untuk mereka. 4. Semakin orang lain mengenal why Anda dan semakin Anda mengenal why orang lain, maka kita semua akan menjadi lebih baik, baik secara pribadi maupun profesional. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini. Tidak mengetahui tujuan hidup Anda, atau why, bisa menjadi pengalaman yang membuat frustrasi dan membingungkan bagi individu, bisnis, dan tim. Namun, ada beberapa cara untuk melihat ke dalam diri, memahami why Anda dan mulai menjalani hidup yang termotivasi, penuh semangat, dan produktif. Ketika Anda sepenuhnya menyadari why Anda dapat mulai berkembang dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Memahami why Anda sendiri, tujuan hidup Anda, dan memastikan bahwa tindakan Anda konsisten dengan tujuan hidup Anda adalah bagian besar dari kebahagiaan dan kepuasan jangka panjang hidup Anda. Saran yang dapat ditindaklanjuti. Untuk menemukan why Anda, lihatlah kisah-kisah Anda yang paling penting. Kisah-kisah kita adalah bagian penting dari penemuan why. Ketika berbagi cerita dengan seseorang yang dapat membantu Anda menemukan tema-tema pribadi yang penting untuk berbagi pengalaman baik dan buruk. Pengalaman-pengalaman itu bisa berasal dari masa kecil atau masa dewasa, yaitu pengalaman yang memainkan peran penting dalam membentuk diri Anda. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.